Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dosen Eka Setiabudi MPD selaku dosen mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah, dan tidak lupa teman-teman 6 PGSD A1 yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada pagi menjelang siang hari ini. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak, amin. Saya Bagas Triatmojo selaku moderator akan membacakan susunan acara pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Acara yang pertama pembukaan. Mari acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara kedua yaitu penyajian materi. Kepada yang bertugas saya persilakan. Yang pertama yaitu tata tulis. Dalam tata tulis terdapat berbagai macam kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama yaitu kesalahan dalam pengetikan, yang kedua penulisan kutipan dan sumber kutipan, yang ketiga penulisan angka dan singkatan, dan yang terakhir adalah penulisan daftar pustaka. Selanjutnya yaitu kebahasaan. Kesalahan berbahasa merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pemakai bahasa dalam menggunakan bahasa, baik bahasa lisan maupun tulisan, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia. Kesalahan itu dapat terjadi karena pengguna bahasa tidak memahami kaidah kebahasaan yang baik dan benar, juga tidak berhati-hati dalam menggunakan bahasa. Selanjutnya yaitu kebahasaan. Ada beberapa hal yang harus dihindari dalam penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua. Saya, aku, kami, kita, kamu. Pada penyajian ucapan terima kasih di bagian kata pengantar, istilah saya diganti dengan penulis. Yang kedua, menonjolkan penulis dalam menguraikan penelitian. Yang ketiga, pemakaian tanda baca yang tidak tepat. Yang keempat, penggunaan awalan di dan ke yang tidak dapat harus dibedakan dengan fungsi di dan ke sebagai kata depan. Yang kelima, memberikan spasi antara tanda hubung atau sebelum koma. Titik, titik, koma, titik dua, tanda tanya, tanda kurung, dan sejenisnya. Yang keenam, penggunaan kata yang kurang tepat pemakaiannya dalam penulisan karya ilmiah. Beberapa contoh kesalahan di sini ada dua contoh. Yang pertama, salah. Ini yang salah ya. Menurut Islasul Amal 1994 mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menghadapi dilema dalam melakukan desentralisasi dan demokratisasi. Itu yang salah. Yang benar, menurut Ihlasul Amal 1994, pemerintah Indonesia menghadapi dilema dalam melakukan desentralisasi dan demokratisasi. Itu yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di dan ke sebagai kata depan dan awalan. Ini ada yang salah. Salahnya di sini. Sistem pemerintahan di tingkat desa telah disempurnakan. Dilihat dari perspektif politik, kepala desa yang dipilih langsung memiliki posisi tawar yang lebih dibanding kepala desa yang ditunjuk. Karenanya arus aspirasi otonom dari bawah ke atas mengalir deras. Yang benar, sistem pemerintahan di tingkat desa telah disempurnakan. Dilihat dari perspektif politik, kepala desa yang dipilih langsung memiliki posisi tawar yang lebih dibanding kepala desa yang ditunjuk. Karenanya arus aspirasi otonom dari bawah ke atas mengalir deras. Kemungkinan penyebab seseorang salah dalam berbahasa
Yang pertama, terpengaruh bahasa yang lebih dahulu dikuasainya. Yang kedua, kekurang pahaman pemakai bahasa terhadap bahasa yang dipakainya. Yang ketiga, pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna. Yang selanjutnya yaitu alur berpikir. Menurut Sugiono 2014, arti kerangka berpikir adalah bentuk strategi konseptual yang mengaitkan antara teori dengan berbagai faktor permasalahan yang dianggap penting atau diselesaikan, sehingga hal ini lebih mengacu pada tujuan penelitian yang sedang dijalankan. Dalam alur berpikir, seorang peneliti atau penulis dituntut untuk berpikir logis, kritis, kreatif, dan konstruktif agar apa yang ditulis atau apa yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca atau peneliti. Beberapa kesalahan atau kekeliruan dalam kerangka berpikir: A. Kekeliruan informasi, B. Kekeliruan diksi, C. Kekeliruan argumentasi, D. Kekeliruan ambiguitas, E. Kekeliruan penegasan. Yang selanjutnya, kesalahan isi. Banyak dari penulis kurang begitu memperhatikan pembahasan isi antara paragraf atau bagian satu dengan yang lainnya. Hal tersebut berakibat banyaknya pembahasan yang tidak berkaitan. Uraian yang dibahas banyak terdapat pembahasan yang tidak sesuai dengan subbab atau judul yang dibahas. Kesalahan dan ketidakjelasan antar bagian dan ide saat membuat karya ilmiah dapat menjadikan karya ilmiah menjadi lemah dan kurang pemahamannya pembaca karya ilmiah tersebut. Terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup. Saya mewakili dari kelompok mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian kami, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.